Shalom Bapak Ibu Saudara Jemaat GBI Rahel Wiyun dan Kalijudan yang saya kasihi. Hari ini kembali kita akan belajar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan melihat dan membuka dari Alkitab di kitab Ibrani pasal 12 ayat 26 sampai dengan 27. Ibrani 12 ayat 26 sampai dengan 28. Demikian firman Tuhan. Waktu itu suaranya menggoncang bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Amin. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini bukankah kita merasakan banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan kita, bukan hanya di Indonesia, melainkan di seluruh belahan bumi ini, ya. Goncangan-goncangan yang begitu hebat terjadi di berbagai sektor kehidupan manusia, dimulai dari serangan virus corona COVID-19 yang berdampak pada sektor-sektor yang lain. Bukan kebetulan visi gereja kita tahun ini adalah lebih lagi di dalam Tuhan. Nah, Ibrani pasal 12 yang tadi sudah kita baca, dikatakan bahwa melalui goncangan-goncangan yang Tuhan izinkan terjadi, Tuhan ingin supaya kita boleh melihat hanya ada satu yang tidak tergoncangkan, yaitu Tuhan dan kerajaannya. Yang lain semua yang ada di dunia ini akan digoncangkan, dan itu hari-hari ini sedang terjadi. Sehingga nyata sungguh kelihatan bahwa satu-satunya yang tidak tergoncangkan adalah Tuhan dan kerajaannya. Nah, Tuhan ingin supaya pandangan kita, hati kita, sungguh-sungguh tertuju hanya kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan dan kerajaan Tuhan yang tidak tergoncangkan. Nah, karena itulah sejalan dengan visi gereja kita, Tuhan mau supaya kita lebih lagi di dalam Tuhan. Karena hanya satu-satunya yang tidak tergoncangkan, itulah Tuhan dan kerajaannya. Nah, bicara tentang lebih lagi di dalam Tuhan, maka hal-hal apakah yang perlu kita perhatikan supaya kita bisa lebih lagi di dalam Tuhan? Nah, mari kita akan lihat dan belajar bersama pada hari ini. Yang pertama, Tuhan mau supaya kita lebih mendekat kepada Tuhan. Sekali lagi, lebih mendekat kepada Tuhan. Yakobus pasal 4 di ayat yang ke-8 bagian awal dikatakan, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tuhan memberikan sebuah perintah di kitab Yakobus, dikatakan mendekatlah kepada Allah. Hal yang pertama yang perlu kita lakukan di dalam kita mau lebih lagi di dalam Tuhan adalah lebih mendekat kepada Tuhan. Lebih mendekat kepada Tuhan. Ketika kita mau belajar untuk mendekat kepada Tuhan, kitab Yakobus berkata, maka Tuhan akan mendekat kepada kita. Artinya bahwa Tuhan tidak pernah menolak orang-orang yang datang mendekat kepadanya. Dalam kehidupan di dunia ini, ketika kita mau belajar mendekat kepada seseorang manusia, belum tentu orang itu menerima kita, ataupun belum tentu orang itu menerima diri kita sepenuhnya. Tetapi ketika kita mau belajar untuk mendekat kepada Tuhan, atau mendekatkan diri kita kepada Tuhan, maka dikatakan Tuhan akan datang mendekat kepada kita. Tuhan tidak pernah menolak orang-orang yang datang mendekat kepadanya. Nah, ini kesempatan untuk melalui peristiwa-peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi, kesulitan, goncangan-goncangan, mari biarlah Bapak Ibu Saudara saya sama-sama kita datang mendekat kepada Tuhan.
Karena ketika kita datang mendekat kepada Tuhan, Tuhan akan datang dekat dengan kita. Tuhan tidak menolak kita umatnya yang datang kepadanya untuk mendekatkan diri kepadanya. Nah, ketika kita mau belajar hidup dekat Tuhan, maka pemazmur Daud berkata dalam Mazmur 62 di ayat yang kedua, hanya dekat Allah saja aku tenang. Ternyata kedekatan kita dengan Tuhan berdampak membawa ketenangan dalam hati, dalam hidup kita. Memang kesulitan, tantangan, goncangan yang terjadi dalam hidup ini seringkali membuat kita kehilangan ketenangan. Hati kita mulai dipenuhi dengan kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, dan sebagainya. Tetapi ketika kita membawa hati dan hidup kita untuk mendekat kepada Tuhan, maka itu akan berdampak, menghasilkan ketenangan dalam hati dan kehidupan kita. Meskipun ada tantangan, masalah, kesulitan, goncangan apapun, kita boleh tetap tenang. Mengapa? Karena kita dekat Tuhan. Pemazmur Daud, seorang yang punya kuasa, seorang yang punya kedudukan, seorang yang punya segalanya karena dia adalah seorang raja, namun dia berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Pasukan yang dia miliki, tentara yang dia miliki, kerajaan yang dia miliki, kekayaan yang dia miliki tidak bisa menjamin ketenangan dalam hidupnya. Ketenangan hanya didapat ketika dekat dengan Tuhan. Karena itu biarlah ini juga boleh mengingatkan kita sekalian, ketika kita mau lebih lagi dalam Tuhan, maka hal yang pertama yang perlu kita lakukan adalah lebih mendekat kepada Tuhan, dan itu membawa hasil ketenangan dalam hati dan hidup kita. Hal yang kedua yang perlu kita lakukan ketika kita mau lebih lagi di dalam Tuhan adalah lebih mengenal Tuhan. Sekali lagi, lebih mengenal Tuhan. Hosea pasal 4 ayat yang ke-6 bagian awal dikatakan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Pengenalan akan Tuhan sesuatu yang sangat penting. Ketika umat Tuhan tidak mengenal Allahnya, maka akan membawa kepada kebinasaan. Pengenalan akan Tuhan didapat melalui firman Tuhan. Tuhan izinkan kita hari-hari ini kegiatan, aktivitas kita dibatasi, dikurangi, bahkan dianjurkan untuk sering berada di rumah. Kesempatan untuk kita boleh membaca, merenungkan, belajar kebenaran firman Tuhan. Nah, ketika kita belajar kebenaran firman Tuhan lebih lagi, maka itu akan membawa kita kepada pengenalan yang lebih lagi akan Tuhan. Dan kesulitan-kesulitan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, itu pun akan membawa kita lebih mengenal Tuhan. Tentu Bapak Ibu Saudara ingat kisah Ayub, seorang yang dikatakan saleh, jujur, takut akan Tuhan. Tapi ada satu masa, satu waktu Tuhan izinkan kesulitan terjadi dalam hidup Ayub. Masalah terjadi, bertubi-tubi datang dalam hidup Ayub. Masalah anak-anaknya mati, masalah harta bendanya habis, masalah kesehatannya, masalah dengan istrinya, semua datang terjadi bertubi-tubi dalam hidup Ayub. Tuhan izinkan itu. Ternyata ada maksud Tuhan yang indah. Melalui kesulitan-kesulitan yang bertubi-tubi datang dalam hidup Ayub, membawa Ayub akhirnya membuat sebuah pengakuan yang ditulis dalam kitab Ayub pasal 42 di ayat yang kelima. Dikatakan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ternyata sebelum kesulitan-kesulitan terjadi dalam hidup Ayub, meskipun Ayub diakui sebagai orang yang saleh, jujur, dan takut akan Tuhan, tetapi Ayub rupanya belum punya pengenalan yang sungguh. Ayub belum punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Jika Ayub berkata, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang, kata tetapi sekarang berarti sesudah Ayub mengalami tantangan, kesulitan dalam hidupnya, membuat Ayub memandang Tuhan, punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, lebih lagi mengenal Tuhan secara pribadi. Dan itu membawa dampak perubahan yang besar dalam hidup Ayub. Ketika Ayub punya pengenalan yang lebih lagi akan Tuhan,
setelah kesulitan-kesulitan Tuhan izinkan terjadi, Tuhan pulihkan hidup Ayub. Bahkan pemulihan Tuhan kerjakan luar biasa. 2 kali lipat dari apa yang Ayub pernah kehilangan dikembalikan oleh Tuhan kepada Ayub. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika kita umat Tuhan mau bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, maka pemulihan ada saatnya nanti Tuhan akan kerjakan pemulihan itu terjadi dalam kehidupan umatnya. Karena itu mari kita mau belajar sama-sama untuk bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Hosea pasal 6 ayat yang ketiga berkata, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Ajakan himbauan ini bila boleh menjadi kerinduan kita bersama untuk kita mengenal, bahkan berusaha sungguh-sungguh untuk mengenal Tuhan, dan Tuhan pasti akan muncul seperti fajar. Itu yang kedua, lebih lagi dalam Tuhan, yang berarti Tuhan ingin supaya kita lebih mengenal Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, bicara tentang lebih lagi dalam Tuhan, maka yang ketiga, Tuhan ingin supaya kita lebih percaya dan mengasihi Tuhan. Sekali lagi, lebih percaya dan mengasihi Tuhan. Amsal pasal yang ketiga, di ayat yang ketiga dan ayat yang kelima. Amsal 3, ayat yang ketiga dan ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Ayat 5, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. 2 hal yang dicatat dalam kitab Amsal pasal yang ketiga ini, bicara tentang percaya kepada Tuhan dan bicara tentang kasih setia yang harus tetap ada dalam hidup setiap kita umat Tuhan. Nah, karena itu Tuhan ingin supaya kita lebih percaya, tentunya lebih percaya kepada Tuhan, dan lebih lagi mengasihi Tuhan. Tuhan memberikan perintah ketika Tuhan ada di muka bumi. Tuhan berkata, hukum yang terutama adalah kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu, dan segenap akal budimu. Itu merupakan hukum yang terutama. Nah, Bapak Ibu Saudara, Tuhan ingin supaya kita lebih lagi percaya dan mengasihi Tuhan. Iman percaya itu berarti kita mengandalkan Tuhan. Di saat-saat sulit seperti ini, Tuhan melatih supaya iman percaya kita lebih lagi mengandalkan Tuhan. Karena ditunjukkan, dibuktikan kekayaan, uang, kedudukan, kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang tidak bisa menjamin kehidupan orang tersebut. Melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi, ternyata uang, kedudukan ataupun kekuasaan tidak bisa menjamin kehidupan seseorang. Nah, karena itu betapa penting untuk kita belajar lebih lagi mengandalkan Tuhan. Yeremia 17 ayat yang ke-7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Tentu kita rindu jadi orang-orang yang diberkati. Karena itu mari andalkan Tuhan. Lebih lagi percaya kepada Tuhan, yang berarti kita lebih lagi mengandalkan Tuhan dan lebih lagi mengasihi Tuhan. Nah, kata percaya atau iman percaya dengan mengasihi Tuhan adalah 2 hal yang berhubungan, 2 hal yang berkaitan. Mengapa? Karena iman percaya dan mengasihi terhubung melalui ketaatan. Orang yang berkata, aku beriman, aku percaya kepada Tuhan, maka iman percayanya dibuktikan dengan ketaatannya, penyerahan dan ketaatannya kepada Tuhan. Demikian juga orang yang berkata mengasihi Tuhan, maka kasihnya kepada Tuhan dibuktikan dengan ketaatannya kepada Tuhan. Berarti iman percaya dan mengasihi merupakan 2 hal yang berhubungan. Iman percaya serta mengasihi dihubungkan melalui ketaatan. Ketaatan membuktikan bahwa iman percaya dan mengasihi Tuhan itu ada dalam hidup kita. Kalau seorang umat Tuhan berkata, aku mau belajar taat, aku mau belajar melakukan apa yang Tuhan perintahkan, maka itu menjadi sebuah tanda iman percayanya mulai bertumbuh, kasihnya kepada Tuhan mulai bertumbuh.
Tuhan ingin supaya saat ini sama-sama kita belajar untuk kita lebih lagi percaya dan mengasihi Tuhan. Kalau kita mau belajar lebih lagi percaya dan mengasihi Tuhan, maka itu akan terbukti dalam ketaatan untuk kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan katakan. Maka itu akan membawa dampak janji-janji Tuhan yang Tuhan siapkan buat kita. Itu akan tergenapi dalam hidup kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari sama-sama melalui perenungan firman Tuhan yang kita belajar bersama hari ini, kita mau jadi umat-umat Tuhan yang lebih lagi dalam Tuhan, sesuai dengan visi gereja kita, yang berarti lebih mendekat kepada Tuhan, lebih mengenal Tuhan, dan lebih percaya serta mengasihi Tuhan. Mari kita akan satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh diingatkan melalui kebenaran firman Tuhan yang sudah kami terima bersama, sesuai dengan visi gereja kami, supaya kami boleh lebih lagi di dalam Tuhan. Tuhan ingin supaya kami boleh lebih lagi untuk mendekatkan diri kami kepada Tuhan. Dan kalau kami mendekat kepada Tuhan, itu akan membawa dampak hati kami tenang, hidup kami tenang. Demikian juga kami mau lebih lagi mengenal Tuhan, bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, melalui firman yang kami dengar, melalui kesulitan-kesulitan yang Tuhan izinkan terjadi. Kami percaya itu akan melatih kami, menumbuhkan pengenalan kami akan Tuhan. Dan ketika kami bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, maka pemulihan akan Tuhan kerjakan di dalam kehidupan setiap kami. Demikian juga kami mau lebih lagi di dalam percaya dan mengasihi Tuhan. Kami mau belajar untuk lebih lagi taat kepada apa yang Tuhan mau, sekalipun tidak sesuai dengan apa yang kami pikirkan, tidak sesuai dengan logika kami. Tetapi kalau Tuhan yang memberi perintah, kami mau belajar untuk taat. Karena di dalam ketaatan akan membawa kami untuk bisa menikmati setiap janji yang Tuhan sudah siapkan buat kami. Hamba terbatas untuk berkata dan menjelaskan, tapi biarlah Roh Kudus Engkau yang akan berkata-kata lebih lanjut kepada setiap kami yang sudah menerima kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Tuhan memberkati setiap Bapak, Ibu, Saudara, Jemaat GPI Rahel Wijon dan Kalijudan. Biarlah kami semakin teguh, semakin kuat di dalam Tuhan. Damai, sejahtera, sukacita, berkat yang dari Allah Bapa di surga, dan kasih Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan kuasa Roh Kudus akan terus membimbing menuntun langkah kehidupan setiap kami mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati.